Siapa tadi? Abah mah lupa mulu. Oh, pikun dah tua. Masa sama anaknya lupa, guys? Aduh, siapa tadi namanya? Uji. Uji. Iya. Uji, inget-inget Uji. Aduh, ingetin apa? Udah tua apa ini, udah pikun. Pokok dari hari ini, dari jam ini aku anak Abah ya. Siap, Uji namanya. Siap. Kalau anak Abah harus bisa jaga diri. Siap, Abah. Nggak boleh baperan. Enggak. Nggak boleh nesuan. Harus diperbanyakin sholawatnya, hatinya biar tenang. Iya, Abah. Nggak usah gampang terpengaruh dengan omongan orang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Udah, biasa aja. Yang penting kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu aja. Dari mulai Abah masih di pesantren, dari dulu itu sudah sering dicaci sama orang. Pernah juga dibilang begini, nanti kamu kalau besar jadi apa? Kerjaanmu cuma terus nyuci kayak gitu kan. Pernah dikatain kayak gitu. Oh, nanti kamu besar jadi apa? Kerjaanmu kayak gitu. Sekarang Iri ya, Abah, tanpa Abah menjawab. iya. Iri. Enggak, setiap cacian, setiap bulian itu tidak perlu kita balas. Tapi tunjukkan kemampuan kita gitu. Enggak perlu kita membalas dengan omongan. Itu malah menjadi penyemangat aja. Dulu itu kan ada juga yang waktu rame-rame itu, wah nanti pasti masuk penjara gitu. Kayak gitu, banyak yang bilang kayak gitu. Bukannya masuk penjara, malah diundang di acara-acara TV. Kalau jujur, tahu Abah itu dari yang waktu rame itu, yang pesulap-pesulap itu apa sih? Oh, tenan ya, Pak ya, pokoknya. Rame loh itu. Rame. Sekarang sih udah sepi. Ya kan sebenarnya sama-sama di bidang yang sama ya. Sana juga buka pengobatan di rumahnya. Sama juga keilmuannya hampir sama. Kalau saya itu kan lebih di Al-Hikmah. Kalau sana kan pakai ilmu modern, hipnotis dan lain sebagainya. Tapi masalahnya ini yang pakai ilmu modern ini mengomentari kita yang pakai ilmu warisan leluhur, ilmu lama kayak gitu. Karena kalau ilmu modern itu nggak ada yang namanya kayak gangguan jin, itu nggak ada. Itu dikatakan kalau orang kesurupan itu menurut sana itu abreaksi, gangguan pikiran. Tapi kalau di dalam kita ilmu hikmah, yang namanya gangguan pikiran itu ada, gangguan jin itu juga ada. Jadi ada 3, ada yang dikarenakan penyakit ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah, ada yang karena penyakit karena nasab, tempat, karena kurang taat maupun maksiat juga ada. Gangguan sihir juga ada kayak gitu. Nah masalahnya yang tidak memahami ilmu ini mengomentari ilmu ini, akhirnya jadi masalah. Tapi ya tidak apa-apa lah. Pada dasarnya menurut saya semuanya tujuannya ya sama, untuk edukasi. Untuk edukasi. Ya masalah pemahamannya nggak sama ya nggak apa-apa. Kamu nggak percaya dengan apa yang saya percaya nggak apa-apa. Kalau saya yang penting saya nggak menghina orang, yang penting saya nggak memfitnah orang, yang penting saya tidak mencaci orang. Kalau orang mau menghina, mau mencaci saya nggak apa-apa, saya malah bersyukur. Bersyukur setidaknya bukan saya yang memfitnah, setidaknya bukan saya yang membuli. Kalau saya salah, ya negara kita kan negara hukum, tentunya ya saya akan dipenjara, kan begitu. Iya. Buktinya lebih dari 1.000 orang saya buka pengobatan itu lebih dari 5 tahun yang lalu, dan tidak ada satu orang pun yang komplain. Tidak ada satu orang pun yang komplain, dan yang komplain malah yang beliau yang nggak pernah datang ke sini. Kalau memang saya melakukan penipuan, ya tentunya makin lama makin sepi, makin lama nggak ada yang datang kayak gitu. Tapi nyatanya ya malah ramai. Ini sudah ada yang nunggu di depannya, sudah ada 30-an orang. Nanti ya setelah kita live ini, nanti live juga tetaplah sambil terima tamu. Nggak apa-apa, santai aja. Serius, Abah? Aku lihat gak apa-apa? Iya. Oh, tenang, nggak apa-apa.
Perdana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, senang banget. Iya, sambil terima tamu, nanti sambil ngobrol. Tapi mungkin agak sedikit dicuekin karena kalau saya lagi terima tamu itu kan kita menghormati tamu, kita memuliakan tamu. Dan Dan ini tamu juga di kita sini perhatian juga, Abah. Yang kan gua itu real 40 orang, bukan Abah mengadi gitu kan. iya, siap. Sebentar lagi ya, saya tak cuci muka dulu karena ini belum cuci muka. Nanti habis cuci muka, wudhu, habis wudhu terus terima tamu. Terima kasih Kang Khairi hatinya. Tapi belum cuci muka udah berseri-seri ya. Bangun tidur, sangat diberkah. Yang penting hidup itu sudah, yang penting disyukuri, dinikmati, nggak usah ada rasa khawatir, nggak usah ada susah. Karena kalau kita itu susah, berarti kita nggak ridho dengan apa yang Allah berikan. Berarti imannya belum menancap di dalam hatinya. Berarti kodok dan kodarnya itu belum benar-benar menancap di dalam hatinya. Tanda kalau seseorang itu beriman, hatinya itu selalu tenang. Tanda seseorang beriman itu hatinya selalu senang. Karena dia ridho dengan apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Punya istri cerewet, dia ridho. Oh berarti dia disuruh jadi suami yang sabar. Punya anak yang agak bandel, yang ridho, berarti dia disuruh menjadi orang tua yang sabar. Punya orang tua semuanya yang cerewet, mertua yang cerewet, ini nggak apa-apa, berarti dia disuruh jadi menantu yang sabar. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Bahkan kotoran pun kalau kamu bisa mengambil hikmahnya, kamu nggak nesuan, kamu nggak akan bilang, wah itu barang menjijikkan, gitu, enggak. Kotoran kalau kamu bisa mengambil hikmahnya, ditaruh di tumbuhan, itu bisa menyuburkan. Dan ketika subur, tumbuh sebuah makanan, ya kamu makan, kan gitu. Jadi semuanya harus bisa mengambil hikmahnya. Punya kekasih yang mungkin selingkuh, akhirnya putus, nggak apa-apa. Berarti Allah pengen kamu itu dapat orang yang lebih baik daripada itu. Mending putus sekarang, kamu masih pacaran, daripada kamu sudah menikah diselingkuhi. Mau jadi apa hidup kamu? Udah punya anak, ya kan? Sekarang kamu, mending sekarang aja, nggak apa-apa ketahuan. Jadi nggak usah marah, nggak usah susah, gitu loh. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik, gitu loh. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Kadang kita itu jatuh di sini, kenapa? Karena di depan itu ada jurang yang dalam, sehingga kamu dijatuhkan di sini biar kamu tuh mikir, gitu loh. Di depan tuh ada jurang yang dalam, gitu. Makanya Abah dulu pernah ngurusin orang tua itu 5 tahun. Makan, minumnya, mandinya saya mandikan. Kalau cerita itu saya pengen nangis sebenarnya. Kalau lagi, mohon maaf, kalau lagi ke kamar mandi, Abah itu yang nyebokin, semuanya Abah. Pernah ada rasa kecewa nggak? Ya manusia wajar ya. Pernah waktu teman-teman sekolah main itu, saya kok ngurusin orang tua kayak gitu, nggak ada waktu untuk bermainnya gitu. Pernah rasa ada kecewa, itu memang pernah ada. Tapi ternyata setelah Abah itu sudah dewasa, sudah berumah tangga, semuanya dipermudah oleh Allah. Usaha yang dulunya karyawannya cuma 1, sekarang sudah ada 30 karyawan. Dulu mobil truknya dulu nggak, jangankan beli mobil truk, dulu itu pakai sepeda motor cari rongsok barang bekas. Sekarang mobil truknya ada 4. Nah, itu semua bukan karena usaha saya, bukan karena kerja keras saya, tapi berkat apa? Doa orang tua, gitu loh. Banyak orang itu yang nggak ngerti tentang itu. Makanya orang itu kebanyakan hidupnya sengsara itu karena apa? Durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, kalau pengen usahanya lancar, itu pertama harus baik sama istrinya. Kalau kamu pengen usaha kamu lancar, bisnis kamu itu jalan, kamu harus baik sama istrimu. Baik itu nggak harus ngasih uang yang banyak, itu nggak. Yang pertama, kalau punya uang banyak nggak apa-apa, kasih ke istrimu. Karena sedekah yang paling baik itu sama istrimu. Jangan kalau ngasih uang ditanya uangnya buat apa, itu namanya bukan ngasih, itu namanya nitip. Uangnya buat apa? Buat bayar anak sekolah, buat bayar kontrakan, buat bayar rumah, buat bayar cicilan mobil. Itu bukan ngasih, kamu nitip. Kalau kamu ngasih sama istrimu, ya sudah terserah istrimu mau buat beli kesawan, kayak mau buat beli bedak apa, enggak apa. Itu namanya ngasih. Nah itu baru yang namanya kamu tuh sedekah, ngasih ke istri kamu, itu baru. Tapi kalau kamu nitip ya beda lagi. Nah kebanyakan suami yang pelit ini
jangan harap rezekinya itu lancar, padahal nggak akan ada habisnya kalau kita baik sama istri itu. Makanya saya itu nggak pernah yang namanya megang uang tuh dari pertama menikah, saya nggak pernah. Punya uang berapapun ya istri saya yang megang. Kalau saya mau ya saya minta, itu aja. Kadang-kadang sudah disiapkan gitu aja. Tapi saya nggak pernah itu. Jujur Abah itu ngejatah istri per bulannya 100 juta. Itu ngasih aja. Ngasih itu terserah. Itu beda buat kayak bayar karyawan itu kan satu bulan itu berapa ya? 70 juta buat bayar karyawan. Terus buat makan santri itu kan satu harinya 2 juta, berarti satu bulannya 60. Itu udah beda. Kalau yang 100 itu gratis buat Umi, itu khusus untuk Umi aja. Entah mau buat apa terserah gitu. Pribadi ya, pribadi. Bukan buat bayar karyawan, bukan buat untuk cicilan mobil, bukan. Iya. Tapi alhamdulillah nggak ada cicilan mobil. tapi intinya begini ya, saya berkata itu bukan untuk kesombongan, tapi ya hikmahnya ini loh. Kalau kamu pengen usaha kamu lancar, kunci utamanya itu kamu baik sama orang tua kamu, yang kedua kamu baik sama istrimu. Makanya nggak penting kamu tuh baik di mata orang, dipuja semua orang, tapi kalau sama istrimu kamu itu nggak baik, percuma. Makanya saya itu orang mau ngomongin saya model kayak gimana aja, saya santai-santai aja. Karena apa? Yang penting itu istri saya. Kalau dia itu senyum sama saya, masalah semua buat saya selesai. Nggak ada masalah apa-apa buat saya. Tapi walaupun semua orang muji saya, kalau istri saya sama saya nggak suka, cemberut, marah, rasanya itu kayak dongkol, kerja yo males. Lah apa kita kerja buat nyenengin istri? Nah, kalau istri nggak seneng sama kita, buat apa? Iya. Nantilah kalau saya ke Bandung, insya Allah nanti kalau saya ke Banten nanti tak mampir ke Bandung. Harus wajib. Nah, siap. Banget ya. Siap. Oh iya, ini barusan muncul di pikiran saya. Panjenengan setiap masuk ke tempat usahanya, jangan lupa ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setiap keluar masuk di jualannya, di tempat jualannya. Al-Ikhlas ya, Abah. Al-Ikhlas 3 kali. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali. Sama lihat nanti. Sama rasakan aja nanti. Itu diistiqomahkan aja. Sama rasakan nanti usahanya akan semakin jaya, terus dapatnya uang itu juga akan nyantel barokah. Masuk tapi nggak ada kayak gitu. Terima kasih Denny. Ya kadang kan kita usaha ada uang masuk nih, misalkan uang masuk 300, terasa wah hari kemudian udah habis lagi. Iya, makanya itu supaya rezekinya itu barokah, salah satunya ya yang paling utama ketika tadi itu kayak ada feeling ya. Feeling atau ide itu namanya kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan khawatir atau khatirah, ilham. Jadi ilham itu pun juga khawatir itu sendiri juga ada 4. Ada khawatir robaniyah, ada khawatir malakutiyah, ada khawatir syaitoniyah, ada khawatir nafsuniyah. Nah, namanya ilham itu kan datangnya kan dari Allah. Itu seperti tadi, itu seperti kayak itu loh, suruh nengnya itu suruh baca setiap keluar masuk di tempat usahanya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali kayak gitu. Terus nanti lihat ya perkembangan usahanya. Semoga aja nanti jualannya nggak cuma satu tempat, tapi ada cabangnya, karyawan-karyawannya aja gitu yang kerja. Aduh, impian banget itu mah, Abah. Iya. Saya Abah ini alhamdulillah walaupun nggak kerja itu, tapi setiap hari dapat rezeki itu. Karena apa? Karena yang kerja itu karyawan gitu, bukan Abah. Ini Abah ini kan supplier. Jadi supplier itu cari barang terus dikirim ke pabrik. Nah, dari situ kan dapat nama. Jadi siapapun yang kirim ke pabrik terus pakai namanya Abah, itu bayarnya ke Abah. Jadi setiap 1 per kilonya itu 100 rupiah. 100 perak.
kecil ya. Iya. Tapi kalau satu mobil itu kirim, umpamanya 7 ton, ya tinggal dikali aja. 7 ton dikali 100, jadi 7.000 dikali 100, itu satu mobil. Kalau semuanya sehari yang ngirim itu 10 mobil, ya tinggal terima uangnya aja, sehari bisa 5 juta, 6 juta gitu. Dapat kiriman dari orang-orang yang kirim itu. Ya gitu Abah, rezeki namanya rezeki ya dari mana aja ya. Kalau kita kan berusaha itu jalannya cuma satu. Tapi Allah tuh bisa memberikan 1000 jalan untuk kita dapat rezeki itu. Iya. Ya semoga nular rezeki Abah, semoga nular aku. Ya penting ya itu tadi. Kalau malam jangan lupa untuk mandi malam sekalian. Kalau mandi itu malam sekalian. Kayak Abah itu sering melihat Abah Yai itu setiap malam itu mandi. Setiap malam itu mandi, dan alhamdulillah sampai sekarang itu beliau sehat gitu. Karena mandi ketika malam sekalian itu menyehatkan. Jangan ketika maghrib atau asyar, itu malah membuat badan kita itu tidak sehat. Malah jadi penyakit ya. Jadi air itu terbagi jadi 3 seperti yang tadi Abah katakan. Ada air obat itu jam 1, jam 2, jam 3 itu buat mandi bagus. Makanya kita orang Jawa kadang-kadang kalau sakit nggak sembuh-sembuh itu air itu diembun-embunkan di tempat terbuka. Karena nanti asbabun nuzulnya itu nanti ceritanya sampai kepada Nabi Khidir alaihissalam ketika mencari air kehidupan dulu itu. Jadi air obat itu malam. Nah, yang penting ini apa? Neng uji. Iya. Mandi malam, terus habis mandi sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat, terus pikirkan itu. Cukup 100 kali aja nggak apa-apa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kenapa ya Allah ya Rahman? Karena ya Allah ya Rahman itu adalah bapak kita, ya Rahim itu adalah ibu kita. Jadi ketika kita menyebut kenapa wanita itu penuh dengan kasih sayang, sebab ada rahim, ada rohim di dalam dirinya itu. Makanya perempuan itu penuh dengan kasih sayang itu seperti itu, karena rohimnya ada di perempuan.